Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelum kita melakukan kegiatan coaching pada siang hari ini, saya akan memaparkan aktivitas saya sebagai observer dalam mengamati percakapan coaching yang nanti Bapak Ibu lakukan. Hal yang nanti saya amati ada 3 poin. Ini yang pertama adalah kegiatan prasupervisi. Nanti saya akan menanyakan 4 hal. Yang pertama kita nanti mendiskusikan untuk lebih penilaian percakapan coaching, kemudian nanti saya menanyakan kompetensi coaching apakah yang ingin dikembangkan, kemudian bagian kompetensi manakah yang secara spesifik ingin diobservasi, dan menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Bapak inginkan. Kemudian hal yang kedua yang akan saya lakukan adalah melakukan proses observasi, di mana nanti saya akan mencatat semua hal yang terlihat dan terdengar pada saat panjenengan berdua melakukan proses coaching. Yang mana dalam proses coaching itu bebas dari penilaian dan asumsi dari saya, kemudian fokus pada area yang ingin dikembangkan dan berdasarkan hasil dari percakapan. Kemudian untuk segmen yang ketiga nanti setelah proses coaching itu berlangsung, saya akan menanyakan beberapa hal di antaranya apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Kemudian nanti menyampaikan catatan-catatan dari hasil observasi yang saya lakukan berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, serta fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Kemudian nanti saya juga akan menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari pelaksanaan coaching yang baru saja dilakukan. Baiklah Bapak Ibu, Bu Asi dan Pak Paijan, mari kita mulai kegiatan coaching pada hari ini. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai kriteria penilaian yang akan kita jadikan dasar dalam menilai proses coaching pada siang hari ini. Saya mengusulkan ada 3 hal yang menjadi indikator penilaian dalam proses coaching ini. Yang pertama, apakah nanti panjenengan berdua itu sudah mampu melaksanakan proses coaching dengan tahapan alur tirta. Ada tiga ya, mampu menunjukkan tujuan, ada 4 ya, kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian membuat rencana aksi, dan mampu bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, mampu menunjukkan 3 kompetensi inti coaching yang dilakukan oleh coach dengan coachee, di mana coach di sini harus mampu untuk berada fokus dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan atau menyimak dengan seksama, kemudian dapat mengajukan pertanyaan berbobot dan dengan menggunakan teknik rasa. Kemudian yang ketiga yaitu mampu menerapkan prinsip coaching dengan kriteria mampu menunjukkan sikap kemitraan antara coach dengan coachee, kemudian mampu menggugah pikiran coachee dan menginspirasi coachee, serta yang terakhir yaitu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee. Dan ini yang dilakukan oleh coach. Kemudian untuk Pak Paijan, karena di sini nanti sebagai coach ya, saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan pada siang hari ini, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini adalah 1. Kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif atau menyimak. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Bagus sekali ya, 3 kompetensi itu ingin diwujudkan semua ya. Kemudian bagian kompetensi manakah yang secara spesifik ingin diobservasi Bapak? Kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi adalah dalam memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, begitu Bu. Baik, jadi indikator yang ketiga ya dari kompetensi coaching ya Pak ya, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Baik, kemudian pertanyaan lagi Pak Paijan, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu apa saja kira-kira untuk memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa tadi itu? Sebagai
Indikator ketercapaian adalah saya mampu memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa yang mana saya mampu satu, menerima dan mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Coach dengan mengajukan pertanyaan yang dapat menggugah untuk berpikir dan menstimulasi pemikiran Coach, memunculkan hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya dan mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri. Yang kedua, mampu memberikan apresiasi dengan merespon ataupun memberikan tanda bahwa kita mendengarkan Coach dengan anggukan, melontarkan kata oh, iya, dan sejenisnya. Yang ketiga, mampu merangkum keseluruhan cerita yang disampaikan oleh Coach untuk memastikan pemahaman kita. Mampu menanyakan dan dapat mendorong Coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Dan yang keempat terakhir, mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, yaitu sebuah pertanyaan yang bersifat terbuka dan eksploratif. Sehingga struktur kalimat terbuka tersebut membuat Coach menjawab, Coach sambil berpikir, contohnya dengan menggunakan kata, apa, dan bagaimana. Pertanyaan yang diajukan di waktu Coach sudah siap memprosesnya, yaitu diajukan pada momen yang tepat. Begitu Bu Alinda, saya rasa indikator ketercapaian dari saya mampu memberikan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Terima kasih Pak Paijan. Ini menarik sekali ya. Nah, kita nanti buktikan bagaimana pengembangan dari kompetensi yang diinginkan oleh Pak Paijan tadi, apakah alurnya sudah sesuai dengan percakapan coaching nanti yang jenengan praktekkan dengan Bu Asih bersama. Baik, selanjutnya silahkan saya berikan waktu untuk melakukan proses percakapan coaching. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Siap Bu Alinda, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Alinda. Oke, Bu Asih sudah siap? Insya Allah siap Pak Paijan. Ya, Assalamualaikum Pak Paijan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asih. Apakah Bapak ada waktu untuk membantu saya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak? Oh, tentu ada Bu Asih. Ini ada masalah apa ya yang Bu Asih hadapi sehingga Bu Asih meminta saya untuk menemukan solusi. Bolehkah diceritakan dan hasil apakah yang ingin Ibu capai? Iya Pak, begini Pak Paijan. Nah kemarin itu Pak, saya itu dapat informasi kalau saya nanti itu jadi koordinator dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 itu loh Pak. Nah ini jadi saya masih bingung Pak. Nanti bagaimana saya dalam mengkoordinasikan semua pihak ini sehingga nanti dapat melaksanakan kegiatan P5 ini dengan lancar dan berhasil sukses. Gitu Pak. Oh, Bu Asih akan dipersiapkan menjadi koordinator dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya Bu. Dan Bu Asih menginginkan agar proyek ini bisa terkoordinasi dengan baik dan mampu berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, indikator dari Bu Asih mampu mengkoordinasikan pelaksanaan P5 dan mampu melaksanakan P5 ini dengan lancar dan sukses, itu bagaimana? Bisa Bu Asih ceritakan? Iya, gini Pak, indikator bahwa saya mampu untuk mengkoordinasikan P5 itu apa ya? Saya mampu menentukan siapa yang akan saya ajak kerjasama dalam pelaksanaan P5 ini di kelas 10 pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Kemudian indikator lancar dan sukses melaksanakan P5 itu adalah dapat menyelesaikan P5 sesuai tanggal pelaksanaan dengan hasil proyek yang memuaskan. Itu Pak, kira-kira seperti itu. Oke Bu Asih, baik. Itu indikatornya ya dalam kesuksesan pelaksanaan proyek P5 ini. Iya. Kemudian kapan pelaksanaan P5 pada kelas 10 tahun 2022-2023 ini akan dilaksanakan? Dan kira-kira siapa yang terlibat dalam pelaksanaan P5 ini? Iya, ini gini Pak, rencananya itu akan kami laksanakan di bulan November. Nah, tepatnya pada minggu 1, 2, 3, 4, yaitu selama
kurang lebih 18 hari efektif sekolah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 24 November 2022. Nah, yang terlihat dalam pelaksanaan P5 yang terlibat dalam pelaksanaan P5 ini adalah semua guru yang mengampu kelas 10 pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Nah, ini jumlahnya ada sekitar 33 guru untuk 11 kelas. Nah, jadi kurang lebih satu kelasnya ini diampu oleh 3 orang guru dengan masing-masing jumlah siswa per kelasnya itu ada 36 orang siswa. Itu Pak rencana saya. Di bulan November berarti ya Bu ya. Dan nanti Iya kurang lebihnya itu Pak. membutuhkan 3 atau 4 minggu ya Bu ya pelaksanaannya dalam proyek P5 ini. 3,5 minggu sih kurang lebihnya, tidak sampai ada 4 minggu, iya. Iya, oke Bu. Iya. Selanjutnya, tema apa yang ingin diangkat dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sini Bu Asih, bisa dijelaskan? Tema yang ingin kami angkat itu tentang kearifan lokal, Pak, yaitu pagelaran budaya daerah. Oke, mengangkat kearifan lokal, pagelaran budaya daerah ya Bu. Kemudian hal apa yang perlu dipersiapkan Bu Asih? Apakah bisa dijelaskan? Baik Pak Paijan, di sini dengan tema kearifan lokal dengan subtema pagelaran budaya daerah akan dilaksanakan oleh kelas 10 di tahun ini dengan difasilitasi oleh seluruh guru pengampu kelas 10 tersebut. Nah, meskipun pagelaran budaya ini lebih mengarah ke mata pelajaran seni budaya atau bahasa Jawa, namun pada pelaksanaannya tidak menjadi tanggung jawab guru tersebut, Pak. Nah, melainkan menjadi tanggung jawab semua guru yang mengampu di kelas 10 saat ini. Gitu, Pak. Iya Bu Asih, berarti nanti akan difasilitasi oleh Iya, seluruh guru pengampu ya kelas 10 ini. Dan juga tidak hanya sebatas guru ya, seni budaya dan bahasa Jawa juga. Jawa dan seni budaya saja, tapi memang tanggung jawab seluruh guru pengampu kelas itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Asih. Kemudian selanjutnya, bagaimana Iya. rencana Bu Asih nanti di dalam mengkoordinasikan semua guru yang terlibat dalam proyek ini? Bisa diuraikan Bu Asih? Nah, ini rencana yang akan saya lakukan dalam mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan P5 ini itu ada beberapa, ada 4 ini Pak. Yang pertama itu saya harus bisa ini mengkoordinasikan hal ini ke kurikulum. Nah, ini terutama untuk membuat surat keputusan kepanitiaan P5 ini. Kemudian yang kedua, setelah saya berkoordinasi dengan kurikulum, saya juga berkoordinasi juga dengan guru mata pelajaran seni budaya dan bahasa Jawa untuk menanyakan tentang rencana teknisnya pelaksanaan tema kearifan lokal dengan subtema pagelaran budaya daerah. Kemudian setelah tadi terbit SK kepanitiaan dan berkoordinasi dengan guru seni budaya dan bahasa Jawa, saya akan mengadakan rapat tentang rencana pelaksanaan P5 ini dengan semua guru kelas 10. Dan saya juga akan merancang jadwal pelaksanaan, kapan, siapa penanggung jawab kegiatan ini. Nah, sedangkan gambaran tentang pelaksanaan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini tuh merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek, Pak. Proyek di sini adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema yang menantang. Nah, proyek ini didesain agar murid itu dapat melakukan investigasi, bisa memecahkan masalah, kemudian dan bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, murid di sini dalam periode waktu yang telah dijadwalkan itu diharapkan mampu untuk menghasilkan sebuah produk atau aksi. Nah, jadi P5 ini dirancang secara terpisah dari kegiatan intrakurikuler.
Nah, dalam hal ini nanti kami akan mengambil tema tadi kearifan lokal dengan subtema pagelaran budaya daerah. Nah, itu Pak, seperti itu rencana yang baru apa ya dalam benak saya itu seperti itu gambaran gambaran umum pelaksanaannya, Pak. Oke Bu, saya catat. Yang pertama, berkoordinasi dengan kurikulum untuk menerbitkan SK kematian. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan guru mapel seni budaya dan bahasa Jawa nggih. Dan yang ketiga, mencoba melakukan rapat bersama tentang penentuan pelaksanaan P5 ini. Dan yang keempat adalah membuat jadwal. Nah, agar rencana ini berjalan dengan baik, kira-kira prinsip apa yang akan digunakan Bu Asih? Nah, ini prinsip yang digunakan dalam P5 ini itu holistik, kontekstual, kemudian berpusat pada murid, dan eksploratif. Nah, maksud holistik di sini adalah prinsip yang memandang segala sesuatu secara keseluruhan atau terpisah-pisah. Nah, kerangka berpikir holistik yang ditanamkan dalam P5 itu akan mendorong peserta didik untuk mempelajari tema dan materi secara keseluruhan dan memahami persoalan secara mendalam. Nah, kontekstual adalah sebuah prinsip yang berkaitan dengan upaya berdasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, prinsip ini memotivasi pendidik dan peserta didik agar dapat menjadikan lingkungan dan realitas kehidupan sebagai bahan utama pembelajaran. Sedangkan berpusat pada murid adalah prinsip yang menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang aktif. Nah, sedangkan eksploratif adalah prinsip yang berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang bagi proses pengembangan diri dan inquiry, baik struktur ataupun bebas. Nah, P5 ini memiliki area eksplorasi yang luas dari jangkauan materi peserta didik, alokasi waktu, dan penyesuaian dengan tujuan pembelajaran. Nah, demikian Pak, prinsip yang nantinya akan digunakan dalam melaksanakan rencana pelaksanaan P5 ini. Luar biasa Bu Asih yang sudah disampaikan tentang prinsip ini, yaitu ada 4 nggih. Yang Insya pertama Allah, adalah Pak. holistik, Iya. kemudian kontekstual, Iya, Pak. berpusat pada murid, dan eksploratif. Nah, agar mampu melaksanakan prinsip ini dengan baik, bagaimana kira-kira Bu Asih mendesain pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan nanti dilaksanakan Bu? Bisa Ini dijelaskan? rencana saya mendesain pelaksanaan P5 secara garis besarnya seperti ini, Pak. Yang pertama tadi ya, saya membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan dari satuan pendidikan itu. Di sini adalah sekolah saya. Yang ketiga, merancang dimensi apa yang akan diambil, tema apa, dan alokasi waktu proyek itu berapa lama, seperti itu. Dan yang keempat, menyusun modul proyek, dan yang terakhir adalah merancang strategi bagaimana melaporkan hasil pelaksanaan dari proyek P5 ini. Begitu, Pak. Oke Bu Asih, desain rencana sudah disusun dengan baik ini ya. Kemudian bisakah diberi gambaran Iya. bagaimana dalam pembentukan tim fasilitator P5 ini agar benar-benar apa yang semua rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Iya, baik Pak. Nah, dalam membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sebenarnya yang melakukan, saya nanti minta bantuan Ibu Kepala Sekolah begitu Pak, untuk membantu, dan tim kurikulum tentunya ya. Nah, di sini tim ini, berperan untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan proyek untuk ke seluruh kelas 10 karena kelas yang kami miliki di kelas 10 ini ada 11 kelas Pak, jadi cukup banyak siswa yang harus mengikuti program P5 ini, begitu Pak. Oke Bu Asih. Selanjutnya apabila sekolah telah Iya. mengetahui pada posisi mana dirinya berada saat ini, maka apalagi yang perlu disiapkan Iya Bu Pak. agar benar-benar itu sudah sesuai dengan yang Bu Asih pikirkan gitu ya. Silakan Bu Asih. Iya, dari
ini dari pelatihan yang pernah saya ikuti ya Pak ya. Nah, setelah membentuk tim fasilitator itu yang perlu kita lakukan itu adalah mengidentifikasi kesiapan dari satuan pendidikan itu. Nah, kesiapan ini bisa dilakukan dengan mendata berapa guru yang telah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi mendata berapa guru tadi ya yang pernah mengajarkan pembelajaran berbasis proyek di kelas. Nah, itu didata. Apabila data yang dikumpulkan itu kok ada kurang dari 50% guru, nah di sini berarti belum 50% guru itu belum pernah melaksanakan pembelajaran proyek. Nah, maka sekolah ini dikatakan masih berada pada kesiapan tahap awal. Apabila guru yang telah melakukan pembelajaran proyek itu lebih dari 50% dan proyek itu dilakukan oleh guru sudah lintas mata pelajaran atau sudah mampu bekerja sama dengan mata pelajaran yang lain, maka sekolah ini dianggap sudah pada posisi tahap berkembang. Nah, sedangkan disebut tahap pelanjutan apabila sudah lebih dari 50 guru ini melaksanakan pembelajaran proyek di kelas dan sudah mempunyai mitra dalam melaksanakan proyek tersebut. Mitra di sini adalah instansi lain gitu Pak yang bisa diajak kerjasama untuk menghasilkan produk atau proyek itu. Nah, begitu Pak Faizan. Iya, melakukan identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan ya, dengan tolak ukur sudah berapa persen dari guru-guru yang sudah melaksanakan pembelajaran proyek, apakah sudah 50% atau belum. Begitu Ibu. Kemudian apabila sekolah telah mengetahui pada posisi mana dirinya berada, apakah sudah ada yang 50% atau belum gitu ya, maka apalagi yang perlu disiapkan Bu agar betul-betul nanti proyek ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, gitu Bu Asih? Iya Pak, ini ketika nanti kami itu sudah dapat menentukan pada tahap apa yang maka yang dilakukan berikutnya itu merancang tadi dimensi apa yang akan kami ambil, kemudian tema apa yang kami pilih, dan alokasi waktu tadi kurang lebih 3,5 jam itu memang sudah ada di kurikulumnya nggih, untuk pelaksanaan proyek itu. Kemudian tim fasilitator itu menentukan fokus dimensi profil pelajar Pancasila dan tema proyek serta merancang jumlah proyek dan alokasi waktunya. Nah, di sini dimensi dan tema ini dipilih berdasarkan kondisi kebutuhan sekolah. Nah, dalam hal ini kami memilih tema kearifan lokal dengan dimensi kebinekaan global. Nah, waktu yang akan digunakan untuk pelaksanaan P5 ini di bulan November 2022. Iya, bagus sekali Bu Asih. Kemudian agar rencana tadi, rencana pelaksanaan bisa lebih jelas dan nyata ya, adakah rencana menentukan Pak, ini suaranya tema, terdengar dimensi, dan kecil Pak. waktu pelaksanaan? Mungkin ya. Kapan itu kira-kira Ibu? Baik, saya ulang. Tadi yang sudah Bu Asih rencanakan sudah baik itu ya. Iya. Kemudian agar rencana pelaksanaan lebih jelas dan nyata, adakah rencana setelah menentukan tema, kemudian dimensi dan waktu pelaksanaannya Bu? Bisa Bu Asih beri penjelasan lebih lanjut untuk bagian ini, silakan. Ada Pak. Nah, ini selanjutnya tadi setelah kami menentukan tema, dimensi, dan waktu pelaksanaan, langkah selanjutnya ini penyusunan modul proyeknya. Nah, di sini tim fasilitator menyusun modul proyek sesuai dengan tingkat kesiapan dari satuan pendidikan dengan tahapan umum. Yang pertama ini menentukan sub elemen atau tujuan proyeknya apa, kemudian topik yang ingin dikembangkan apa, terus bagaimana alurnya dan durasinya itu berapa lama begitu. Nah, serta mengembangkan aktivitas dan asesmen proyeknya. Nah, setelah sekolah yang masih dalam tingkat kesiapan tahap awal, yang tadi guru mata pelajarannya itu belum ada yang 50% melaksanakan pembelajaran berbasis proyek di kelas. Di sini boleh memodifikasi modul dari ini Pak,
sekolah penggerak yang telah melaksanakan P5 ini. Jadi kita bisa bisa mengadaptasi begitu. Jadi nggak boleh diizinkan begitu ya dari ini kementerian boleh kalau misalnya sesuai. Tapi kalau memang tidak sesuai dengan kebutuhan di sekolah kami nanti juga boleh membuat sendiri sesuai dengan kebutuhan yang memang diinginkan oleh sekolah kami. Gitu. Menyusun modul project oleh tim fasilitator ya Bu, sesuai dengan tingkat kesiapan satuan pendidikan yang mempertimbangkan topik, alur, dan durasi project tersebut. Kemudian setelah penyusunan modul, apa kira-kira yang akan dipersiapkan lagi Bu Asih biar pelaksanaan project betul-betul bisa maksimal Bu? Nah ini setelah penyusunan modul yang perlu dilakukan itu ini Pak, merancang strategi pelaporannya hasil proyek tadi. Nah, dalam hal ini nih fasilitator yang merencanakan strategi untuk pengolahannya seperti apa dan pelaporan hasil proyeknya seperti apa atau istilahnya itu rapotnya itu bagaimana gitu ya. Apakah nanti anak-anak itu diberi piagam atau sertifikat bahwa dia sudah lulus dari proyek P5 dengan tema ini gitu. Ini soalnya tidak include atau tidak jadi satu di dalam rapot yang ini ya akademik begitu ya Pak. Ini kan terpisah tapi jadi satu kesatuan gitu. Nah itu nanti tugas fasilitator yang akan merencanakannya seperti itu Pak. Menyusun pelaporan proyek Bu Asih ya. Wah semakin jelas nih apa Iya, yang Pak, sudah Bu Asih rencanakan. Kemudian agar rencana tersebut berjalan dengan sesuai harapan Bu Asih ya, adakah yang perlu membantu pelaksanaan ini sehingga Bu Asih tidak kerja sendiri, nanti bisa betul-betul pelaksanaan ini bisa dikontrol dan sesuai dengan yang Bu Asih rencanakan. Ini Pak yang bisa membantu untuk mewujudkan rencana pelaksanaan P5 itu yang jelas butuh dukungan dari kepala sekolah Pak sebagai penanggung jawab kegiatan. Kemudian saya di sini selaku koordinator di sini juga harus mampu untuk mengkoordinasikan bagaimana jalannya rencana ini dan fasilitator yang selalu memperhatikan kebutuhan murid, kemudian memberikan ruang kolaborasi kepada murid dan mendampingi murid dalam menyelesaikan proyek itu. Alhamdulillah sudah semakin jelas ya Bu Asih apa yang Bu Asih paparkan dari kegiatan rencana Project P5 ini. Kemudian mudah-mudahan apa yang sudah disusun dari awal hingga akhir, kemudian juga sudah menghubungi pihak-pihak yang bisa dilibatkan bersama dari kurikulum maupun guru mapel bahasa Jawa dan tadi gitu ya, dan guru yang lain. Dan juga Bu Asih memastikan siapa yang bisa membantu mendampingi atau mengontrol Bu Asih agar rencana dan kegiatan tadi betul-betul bisa terlaksana dengan baik, itu bisa dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya. Ini tentunya suatu yang membahagiakan dari Bu Asih. Selanjutnya bagaimana perasaan Bu Asih sekarang setelah sampai di tahapan akhir seperti ini Ibu? Ya ini Pak saya cukup lega Pak sekarang Pak, karena sebenarnya saya tuh jadi koordinator tuh hawannya berat gitu ya, ini kok tanggung jawabnya harus bisa mengkoordinasikan antara bagian-bagian yang ada sehingga proyek ini tuh bisa berjalan lancar. Nah ini semula saya agak mumet Pak, ini setelah dipandu oleh Pak Faizan ini perasaan saya lega, punya gambaran-gambaran langkah-langkah yang akan saya lakukan kemudian. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya ini nanti ke depan ini masih kurang lebih 1 bulan, Pak. Maka saya di sini harus mampu untuk mengkondisikan fasilitator agar mereka nanti telah menyelesaikan modul proyeknya sebelum bulan November di 2022 ini, Pak. Oke Bu Asih, saya juga merasa senang nih bisa ikut bersama-sama meringankan beban Bu Asih. Nah selanjutnya mari kita suksesan bersama ya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini agar benar-benar bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, menghasilkan hasil yang terbaik ya
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat anak didik kita dan pendidikan kita di masa depan. Sukses selalu buat Bu Asih dan juga tim nanti ya, kami senantiasa akan mendukung apa yang Bu Asih Amin, lakukan amin. begitu. Iya, insya Allah Pak. Nah ini sekarang saya sudah cukup jelas dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Ini saya mohon izin untuk kembali ke ruangan saya nggih Pak. Ini Pak Paijan, terima kasih kepada Pak Paijan ini sudah memandu saya, membantu saya memberikan solusi ini Pak. Terima kasih Pak Paijan. Iya, sama-sama Bu Asih. Terima kasih kembali. Monggo dipersilahkan Bu Asih bisa kembali ke ruangannya Ya, untuk ya melanjutkan Pak. aktivitas selanjutnya. Dan sukses selalu ya Bu Asih. Ya, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah ya, proses coaching sudah berjalan dengan lancar. Namun ada beberapa hal yang perlu kita kaji bersama ya Bapak Ibu ya dalam proses coaching tadi. Ini saya mau memberikan pertanyaan kepada coachnya ini, kepada Bapak Paijan. Mohon bisa dijelaskan Pak Paijan apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengukur pengembangan potensi coaching sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Baik Bu Alinda, jadi yang sudah saya lakukan untuk mengukur pengembangan kompetensi coaching sesuai dengan indikator yang dikembangkan diantaranya adalah saya mampu satu, menerima dan mendengarkan informasi yang disampaikan oleh coach dengan mengajukan pertanyaan yang dapat menggugah untuk berpikir dan menstimulasi pemikiran coach, kemudian juga memunculkan hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya dengan mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri. Yang kedua, saya mampu memberikan persepsi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa saya sebagai coach mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ya, bisa dengan anggukan ataupun merespon dengan kata oh ya dan sejenisnya untuk tanda apresiasi. Yang ketiga, saya mampu merangkum keseluruhan cerita yang disampaikan oleh coach untuk memastikan pemahaman saya tentang apa yang disampaikan. Saya mampu juga untuk menanyakan kembali dan dapat mendorong coach untuk membuat suatu aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Yang keempat, saya mampu memberikan pertanyaan berbobot yang selanjutnya pertanyaan ini bersifat terbuka dan eksploratif ya, sehingga nantinya coach sambil berpikir bisa merespon ya, yaitu pertanyaan yang bisa menggunakan kata apa ataupun bagaimana. Pertanyaan yang diajukan oleh coach saya bisa merespon dengan tepat pada momen yang pas sehingga betul-betul dapat dijadikan pedoman bagi coach untuk berpikir ulang atau memikirkan apa-apa yang mungkin bisa diberikan untuk memecahkan masalah yang dia berikan. Begitu Bu Alinda. Baik, luar biasa ini Pak Paijan sebagai coachnya sudah mampu untuk mengimplementasikan 3 alur tirta dalam proses coaching. Nah, kemudian saya akan memberikan ibaratnya penilaian dari hasil pengamatan tadi selama proses coaching berlangsung. Nah, bisa saya simpulkan bahwa proses coaching tadi antara coach dan coachee tadi mampu melaksanakan proses coaching dengan alur tirta, yang mana 4 kriteria dari alur tirta itu sudah ada semuanya di dalamnya. Mulai dari proses mampu menunjukkan tujuan umum, kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian membuat rencana aksi, dan mampu untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi. Kemudian selain sudah mampu melaksanakan proses alur tirta tadi, di dalam percakapan coaching tadi juga sudah ditunjukkan ada 3 kompetensi inti di dalamnya, yang mana Pak Paijan berusaha untuk hadir penuh dengan menyimak dan mendengarkan secara aktif bagaimana coach tadi untuk memaparkannya. Kemudian Pak Paijan sebagai coach juga mampu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa, sehingga coach ini merasa terdorong untuk menemukan satu ide-ide baru untuk menjawab dari stimulus yang
dilakukan oleh coach atau Pak Paijan tadi. Kemudian yang ketiga ini Pak Paijan sebagai coach itu mampu menerapkan prinsip coaching yang mana mampu menunjukkan sikap kemitraan antara coach dengan coachee, jadi tidak ada yang menggurui dan yang tidak ada yang merasa digurui, jadi kita sama-sama untuk mencari solusinya, mendorong coachee untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian Pak Pejan juga sebagai coach ini mampu untuk menggugah pikiran coachee dan menginspirasi coachee untuk menemukan ide-ide baru dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dan mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee. Luar biasa nih Pak Paijan ini sebagai coachnya. Nah, kemudian ini pertanyaan lagi untuk Pak Paijan ini. Kompetensi apa lagi ini yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil tadi setelah melakukan proses percakapan coaching tadi Pak Paijan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi berdasarkan hasil dari melakukan kegiatan coaching pada hari ini adalah kemampuan untuk bisa hadir secara utuh bagi coachee, sehingga baik badan, pikiran maupun hati akan selaras dan saat sedang melakukan percakapan coaching. Karena kehadiran penuh ini bagian dari kesadaran diri yang akan membantu paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Kira-kira begitu Bu Alina yang ingin saya capai. Oke, gitu. Luar biasa. Berarti di sini Pak Paijan mampu mengidentifikasi diri bahwa tadi sempat di akhir-akhir percakapan ada blank sedikit karena saya fokus pada handphonenya sehingga tidak mendengarkan Pak Paijan, dan di situ Pak Paijan mampu untuk memberikan pertanyaan kembali kepada Bu Asih atau memberikan pernyataan lagi untuk mendorong Bu Asih dalam menemukan solusi itu. Baik, Bu Asih, Pak Paijan, saya kira cukup untuk supervisi kita hari ini dalam proses percakapan coaching. Saya berterima kasih sekali, luar biasa ini ilmu yang bisa saya dapatkan dari proses coaching pada siang hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.